miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyambut ya Tuhan kebaikan-Mu dan berkat-Mu, kasih karunia-Mu, dan segala yang Engkau sediakan di dalam ibadah ini. Semuanya baik adanya untuk kami. Engkau Tuhan yang kami mau muliakan. Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang layak untuk menerima puji dan sembah kami. Pada ibadah pagi hari ini, kami satukan hati dan pikiran kami untuk mengagungkan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi, sekaligus Tuhan yang mengasihi dan sudah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita bersyukur hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena perkenanan dari Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan di tempat ini. Mari kita mau satukan hati kita mau bersorak-bersorai bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan kebaikannya tidak pernah berubah di dalam hidup kita, amin. Seberapa banyak kita yang hadir yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau baik bagiku, Engkau baik bagi kami semua yang ada di tempat ini. Yes. Mari katakan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi katakan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan Yesus baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sambil bertepuk tangan kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, yes, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan. Yes, tempatku percaya dan berharap.
Yesus penyelamat hidup kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita mau bernyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Engkaulah Yesus kebenaran yang menyelamatkan setiap. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Tuhan Yesus, inilah mimpi dan kerinduan kami bagi setiap orang yang melayani Yesus dan yang setia kepada Yesus, bahwa suatu saat kami akan memiliki mahkota kehidupan. Karena tidak ada apapun yang ada di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Hanya kasih Kristuslah yang menopang, yang menguatkan, yang menghibur, yang meneguhkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tak berarti apa-apa. Tanpa Engkau ya Tuhan, hidup kami akan sia-sia. Terima kasih pagi ini dalam ibadah raya kami sudah memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan saatnya hati kami siap untuk ditaburi oleh pesan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas. Hamba-Mu sadar bahwa Mu adalah manusia yang terbatas. Firman-Mu sungguh tak terbatas. Biar Roh Kudus yang menuntun kami semua, sehingga kami dapat mengerti pesan Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Terima kasih buat Pak Pendeta Denny sebagai gembala di tempat sini dan juga para majelis rohaniwan yang telah memberi kesempatan untuk kedua kalinya saya datang di gereja ini dan berkhotbah. Saya sangat berterima kasih sekali. Dan ketika saya menerima tema ini 1 bulan yang lalu di WA sama Pak Pendeta Denny, saya mencoba berdoa mempergumulkan tema ini karena tema ini adalah tema yang sungguh-sungguh tidak mudah untuk dipahami, karena bagaimana setiap anak-anak Tuhan itu dapat melayani, dapat hidup sesuai dengan karunia roh yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan setiap karunia roh itu bagaimana bisa berfungsi secara maksimal dalam hidup kita. Nah, pagi ini saya akan banyak berbicara tentang bagaimana kalau karunia roh itu tidak berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita. Nanti akan saya bahas ayatnya berdasarkan surat Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Ya, ayat 4 sampai 8. Nanti sore saya akan lanjutkan seri yang kedua. Temanya tetap sama, tetapi saya akan lebih menekankan kepada relasi antara karunia roh dan karakter hidup orang percaya. Berdasarkan surat Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 11. Ya, jadi ada dua hal yang akan saya coba bagikan supaya jemaat di sini diberkati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Ya, jika walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus,
tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Inilah nats yang pagi ini kita menggumulinya. Bapak Ibu, siapapun, baik rohaniwan, diaken, penatua, pekerja, ya siapapun yang punya kerinduan untuk melayani di jemaat lokal, itu harus melewati 3 syarat ini. Ya. Syarat yang pertama adalah orang itu betul-betul dipanggil. Ya. Dipanggil ini berkaitan dengan komitmen kita terhadap pelayanan. Ya. Yang kedua, selain dipanggil, kita itu dipilih. Ya. Dipilih ini berkaitan dengan konsistensi dalam pelayanan, karena pelayanan itu tidak bisa hanya sekedar saja. Perlu sebuah konsistensi dan jangka yang sangat panjang, makanya dia harus dipanggil, dia harus dipilih. Dan yang ketiga adalah dilengkapi. Orang dipanggil tidak dipilih nggak bisa. Orang dipilih tidak dipanggil nggak bisa. Ya, maka ketika orang itu dipanggil, orang itu harus terpilih. Dan ketika orang itu terpilih, Tuhan pasti yang ketiga adalah memperlengkapi kita untuk kita mampu melayani pekerjaan Tuhan di jemaat lokal, gereja lokal. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak dipanggil, tidak dipilih, tidak dilengkapi, akhirnya kita itu melayani hanya sekedar melayani dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Ya. Melayani dengan apa? Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita dan maunya kita sendiri, bukan menurut apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau orang tidak memahami ketiga dasar panggilan dalam pelayanan, tentu ini akan menjadi persoalan. Nah, saya akan lanjut Bapak Ibu. Ya, di Gereja Cipto barusan bulan ini tanggal 12 kemarin kita mengumpulkan seluruh volunteer, seluruh pelayan jemaat. Ada kurang lebih 400 sampai 500 aktivis yang melayani di gereja. Ya, ini bukan jumlah yang sangat sedikit. Nah, di antara mereka yang mau hadir dalam acara malam volunteer itu, mereka diminta menulis sebuah pertanyaan yang diajukan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Ya. Maka dari 500 orang itu masing-masing menulis satu pertanyaan. Dan dari 500 pertanyaan itu akhirnya disaring oleh panitia, maka ditemukanlah
5 hal ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, apa toh masalah di dalam pelayanan kalau orang tidak mengerti dasar panggilan pelayanan, tidak mengerti bagaimana roh melengkapi dirinya dan berfungsi dalam dirinya dengan maksimal, maka yang terjadi orang itu akan selalu dalam pelayanan minta diperhatikan. Ya, minta diperhatikan, minta didengar, minta dituruti. Nah, kalau tidak diperhatikan, tidak didengar, tidak dituruti, lalu kecewa. Nah, kalau sudah kecewa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan mudah orang itu pasti akan berpindah ke tempat lain. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Ya. Jadi karena tidak mengerti, akhirnya dia melayani menurut dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, kadang-kadang terjadi gesekan atau ketersinggungan di antara sama pelayan. Ya. Di tempat kami ini ada mamanya jadi singer, anaknya dua-duanya jadi singer, hanya bapaknya tidak terlibat. Ya. Tapi waktu dia melayani sebagai singer karena suaranya kurang baik, maka pembina rohani pelayanan itu mengatakan lebih baik ibu dan anak ikutlah latihan vokal, karena kami menyediakan latihan vokal supaya para singer itu dapat melayani dengan baik. Nah, saudara, gara-gara diberitahu masukan kalau suaranya itu kurang baik, ingin ditopang, diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu keluarga keluar, tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi pelayanan. Ya. Dia bilang sama pembina rohaninya musik, Pak Pendeta, saya resign, saya tidak mau lagi melayani di tempat ini, saya mau cari gereja lain. Oke, lalu dibesuk sama tim pemuji dan pemusik, didatangi ke rumah, ada apa toh kok seperti ini? Dia bilang, saya tersinggung. Ya, saya tersinggung. Saya sudah melayani, berkorban, tidak diterima, malah diberitahu yang tidak pas. Saya tidak mau lagi. Bapak Ibu, akhirnya ya sudah, kita doakan kalau Bapak Ibu masih belum siap, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. 1 tahun keluarga ini tidak lagi ke gereja. Tahun berikutnya tiba-tiba muncul satu keluarga ini. Muncul lagi ke gereja. Ya, lalu kami tanya, selamat datang, semoga kali ini adalah kehadiran yang sekali dan seterusnya. Ya Pak, saya sadar bahwa setelah 1 tahun saya tidak ke sini, tidak melayani dan lain sebagainya, saya mengevaluasi diri. Oh, rupanya saya salah. Saya tidak baik, punya watak yang tidak baik. Maka saya tahu Gereja Cipto jadi berkat buat saya dan keluarga, maka saya balik lagi Pak. Saya mau nanti pelan-pelan kembali melayani. Nah Bapak Ibu, ya otomatis kalau di gereja kami orang sudah melayani, resign, masuk lagi ya lewat seleksi lagi. Tidak bisa ujuk-ujuk balik lagi pelayanan. Kita harus lewat sebuah proses yang sama dengan yang lainnya.
Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ada konflik dalam pelayanan, ada gesekan, itu biasa. Ya, karena apa? Kita manusia yang tidak sempurna. Yang ketiga, masalah yang lain adalah, wah, melayani hebat, tapi kerohaniannya tidak bertumbuh. Ya, kerohaniannya tidak bertumbuh. Hubungan relasinya dengan Tuhan Yesus tidak bertumbuh. Akhirnya karena melayani, rohaninya tidak bertumbuh, karakternya tidak baik, ya akhirnya capek, frustasi sendiri. Ya lalu di pelayanan jadi troublemaker. Apa-apa serba tidak cocok dengan orang yang melayani. Itu yang ketiga yang seringkali terjadi. Yang keempat, Bapak Ibu, orang yang melayani hanya sebatas jadwal. Oh, karena saya dapat jadwal, ya sudah, saya terima jadwal itu. Akhirnya ketika melayani pujian, mengajar sekolah minggu, atau melayani remaja, atau melayani yang lain, pemusik, ya seringkali tidak punya persiapan yang baik. Pokoknya dianggap enteng. Tidak ada persiapan pribadi dalam doa, tidak ada persiapan dengan Tuhan. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan yang kelima dikatakan melayani tapi miskin peduli dan miskin komunikasi dengan temannya. Akhirnya dia tidak kenal dengan orang-orang lain yang satu tim dalam pelayanan. Nah Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Ya kadang-kadang ketika kami mengumpulkan hampir 500 pekerja, kami rohaniawan juga, saya kira-kira kenal enggak ya dengan teman-teman yang sudah melayani ini. Mungkin saya aja belum semuanya kenal, apalagi di antara mereka. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya kadang-kadang pelayanan yang begitu luar biasa di gereja yang melibatkan banyak orang, ya tentu saja kalau tidak dipahami tentang tugas panggilan dalam pelayanan, itu menimbulkan persoalan yang tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Itu akan menjadi masalah yang serius ketika tidak diperbaiki. Itulah sebabnya saya senang dengan kitab Roma pasal 12, di mana Rasul Paulus sadar orang-orang yang ada di jemaat Roma, orang-orang yang berada di jemaat Korintus, itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan macam-macam karunia. Tapi Rasul Paulus sedih, sebab orang-orang itu ternyata apa? Ya, mereka tidak membuat tubuh Kristus bertumbuh dewasa dan bersatu. Malah gereja menjadi terpecah gara-gara karunia. Yang kedua, orang yang dapat karunia tidak semakin rendah hati dan belajar semakin mengutamakan Yesus, tapi menjadi sombong, menganggap dirinya yang punya karunia tersendiri itu lebih tinggi dari yang lain. Nah itulah sebabnya dalam surat Roma yang kita bahas pagi hari ini, Rasul Paulus ingin meluruskan, ya, menertibkan para pelayan di dalam jemaat yang memiliki karunia berbeda-beda ini, supaya mereka benar-benar melayani sesuai dengan panggilan, sesuai dengan fungsi mereka ketika mereka dilengkapi dengan Roh Kudus. Nah, mari Bapak Ibu yang kita kasihi, kita coba memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Apa toh gunanya kita dikasih Roh Kudus, diberi karunia?
Apa toh gunanya sebelum kita melayani Tuhan melengkapi kita dengan karunia Roh Kudus? Saudara, yang pertama bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan untuk membangun dan mempersatukan tubuh Kristus. Makanya saya senang Rasul Paulus selalu pakai ilustrasi tubuh kita. Tubuh kita punya banyak anggota. Ada mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada lengan, ada kaki. Ya, tiap-tiap anggota tubuh punya tempatnya sendiri-sendiri. Tidak bisa bertempat di tempat yang lain. Yang kedua, mulai dari anggota mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, itu diperintah oleh satu alat. Dan kalau satu alat ini soak, maka bermasalah. Alatnya itu adalah otak. Otak kita ini yang memerintah, karena di dalam otak ada banyak saraf yang menggerakkan tubuh kita. Nah, Paulus seringkali karunia Roh itu diupamakan tubuh kita. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tubuh kita banyak matanya, tidak ada telinganya, kira-kira gimana? Ya, wah, tubuh kita ini mata tok sini, telinganya tidak ada, nggak bisa. Ya, kita hanya bisa melihat, tapi kita nggak bisa mendengar. Atau kalau tubuh kita ini banyak telinganya, tapi nggak ada mulutnya, bisa mendengar tapi tidak bisa ngomong. Makanya mata punya fungsi melihat, ya, telinga punya fungsi mendengar, mulut punya fungsi bicara, tangan punya fungsi untuk melakukan sesuatu, kaki akan menolong tangan kita untuk mencapai sesuatu. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita nggak ada tangan, nggak ada kaki, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ya, lalu ada makanan di meja, pasti akan susah kita untuk mengambilnya. Nah, demikian juga dalam pelayanan gereja nih. Tiap-tiap orang diberi karunia nggak selalu sama. Ya, nggak selalu sama, beda-beda. Makanya dalam Alkitab ada 3 kelompok karunia roh. Di Efesus 4 ayat 11 sampai 13 itu karunia jawatan gerejani. Ada gembala, ada pengajar, ada guru, ada nabi. Ya. Lalu di dalam Roma pasal 12 yang kita bahas pada pagi hari ini, itu adalah karunia motivasi. Ada 7 karunia motivasi, ada 5 karunia jabatan gerejani, dan di dalam 1 Korintus 12 yang nanti sore kita bahas, itu ada 9 karunia, ada 9 karunia roh yang bersifat manifestasi dari Roh Kudus. Nah, tiap-tiap karunia itu diberikan dalam tubuh Kristus. Tujuannya adalah untuk membangun, untuk melengkapi, untuk mempersatukan tubuh Kristus. Nah, mari kita perhatikan saat ini ada 7 karunia ini. Tadi dikatakan siapa bernubuat, lakukanlah sesuai dengan panggilannya. Nah, Bapak Ibu, nubuat ini bukan berarti saudara dapat sesuatu yang inspiratif dari Tuhan, lalu saudara ngomong ke jemaat, oh besok akan ada begini-begini, atau kalau ada orang tiba-tiba saudara nubuatkan, oh nanti Bapak besok akan terjadi gini, bukan. Nubuat yang dimaksud di sini adalah saudara
mendapatkan Tuhan ilham, mendapatkan Tuhan manifestasi roh, supaya saudara dapat menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang akhirnya membuat orang yang tidak mengerti firman jadi memahami. Ya. Yang kedua, ada karunia melayani. Nah, ternyata melayani itu karunia. Kalau orang tidak dapat karunia melayani, itu akan susah untuk taat dan patuh. Baik kepada Tuhan Yesus maupun patuh kepada pemimpin yang membagi tugas. Karena kenapa? Karena mereka akan melayani menurut apa yang dia mau. Dan maka orang yang melayani haruslah melayani. Yang ketiga, karunia menasehati. Ya, tentu di sini menasihatnya tidak dengan rasa benci, tidak dengan rasa menghakimi, tetapi menasihati yang tujuannya memberi motivasi yang baik supaya orang itu menjadi semakin lebih baik dalam pelayanan. Maka ini pun juga satu karunia. Enggak semua orang tuh bisa menasihati. Ya. Lalu ada lagi karunia mengajar. Ya, tidak semua orang bisa ngajar orang. Ya. Kalau saya suruh ngajar musik, saya nggak bisa. Karena memang saya nggak punya karunia di situ. Kalau saya suruh ngajar nyanyi, saya nggak berani karena suara saya fals. Nah, orang tahu saya mengajar harus sesuai dengan karunia yang diberikan. Maka mengajarlah sesuai dengan panggilanmu. Kalau memang tidak dapat karunia di situ ya enggak apa-apa, mungkin Tuhan kasih karunia yang lain. Ya. Yang berikutnya, memberi. Bapak Ibu, tidak semua orang itu punya karunia memberi. Ya, makanya kalau orang yang dapat karunia memberi, ya memberilah dengan ikhlas hati. Ya, jangan sampai kita memberi karena terpaksa. Kita memberi karena apa? Karena ya sudahlah, nanti setelah itu menyesal. Nah, orang yang punya karunia memberi, ya berilah. Memang kalian punya karunia di situ. Ya, memang ada macam-macam Bapak Ibu. Itu tumbuh dalam jemaat. Ya. Lalu karunia memimpin, maka memimpinlah dengan rajin, artinya jadilah teladan dalam kepemimpinan. Ya. Yang memimpin musik, yang memimpin pujian, yang memimpin tamborin, ya, yang memimpin multimedia, yang memimpin apa saja di seksi-seksi, itu betul-betul dia harus rajin, jadi contoh. Ya, jangan sampai para pemimpin yang dapat karunia ini datangnya telat, pas-pasan, wah itu susah Bapak Ibu. Enggak bisa seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya, karunia kemurahan. Kemurahan itu adalah karunia membagi-bagi sesuatu kepada orang lain sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati orang itu. Ya. Satu contoh, di tempat kami ada orang-orang, ada ibu-ibu yang memang dia nggak bisa melayani, tapi dia diberi Tuhan karunia berbagi dan membagikan sesuatu. Nah, kadang-kadang yang dibagikan tuh tidak selalu barang yang mahal, makanan yang mahal, kadang-kadang yang sederhana, tapi itu jadi berkat. Ya, dia kadang-kadang bagikan permen, kadang-kadang dia bagikan membagikan buah, mungkin hanya satu orang dapat satu buah, itu orang sudah senang. Nah, ini karena apa? Kalau orang tidak punya karunia itu susah. Ya, ada juga jemaat yang tadinya tidak pernah peduli terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap orang lain, tiba-tiba dapat karunia memberi dan karunia membagi-bagikan. Nah, dia kemudian tiap bulan memberi berkat kasih buat para cleaning service, tukang parkir, ya, kemudian petugas kepolisian yang jaga di gereja. Ya, dia memberi
dengan sukacita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, saya percaya di dalam sebuah gereja lokal pasti tiap-tiap orang punya karunia yang Tuhan beri kepada diri kita. Ya. Dan ketika kita mendapatkan karunia itu, marilah kita memanfaatkan karunia untuk melayani tubuh Kristus. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika di Gereja Cipto kami melayani, pernah diadakan tes karunia kepada semua pemimpin gereja termasuk aktivis. Ya, tiap-tiap orang dites, suruh ngisi satu kuis kemudian dinilai. Untuk apa? Mengenali karunia kita apa, panggilan kita di dalam pelayanan itu di mana. Nah, saudara, ya puji Tuhan, saya dites 2 kali. Yang pertama, karunia yang kuat dalam hidup saya, dalam pelayanan saya adalah bernubuat dan mengajar. Nah, belakangan karena saya melayani di seksi, melayani di penggembalaan wilayah, maka karunia gembala itu tiba-tiba muncul. Nah, itu artinya apa? Tuhan itu pasti melengkapi seseorang untuk melayani sesuai dengan kebutuhan di bidang di mana orang itu ditempatkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dari nas ini kita belajar, nomor 1, marilah kita masing-masing mengenal karunia saya itu apa. Ya. Mari kita menemukan karunia itu dalam diri kita. Ya. Dan ketika kita menemukan karunia kita, karena apa? Kita tahu karunia itu dianugerahkan Tuhan. Bapak Ibu bisa minta maksa. Misalkan satu contoh, ya. Kalau saudara maksa, wah saya senang ya, apalagi gereja Pentakosta kayak di Isa Al-Masih itu biasanya dulu menomorsatukan bahasa roh. Kalau orang belum dapat bahasa roh itu rasanya belum orang Isa Al-Masih. Wah, berdoa minta karunia roh, bahasa roh. Lah kalau enggak dapat ya enggak usah merasa saya enggak dapat. Mungkin Tuhan kasih kita karunia yang lain. Jadi jangan sampai kita memaksa, karena karunia itu anugerah Tuhan. Diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk diberi sesuai untuk kapasitas pelayanan kita. Ya. Kadang-kadang ada jemaat yang begini, Pak, saya itu enggak bisa melayani apa-apa kok Pak. Saya juga enggak punya karunia ini Pak. Apa saya masih laku di hadapan Tuhan? Saya percaya berkata, tetap laku. Mungkin Ibu, Bapak tidak dapat karunia roh yang istimewa, tapi Bapak Ibu punya karunia roh mendoakan orang yang melayani, mendoakan jemaat yang sakit. Itu karunia. Jadi bukan berarti kalau orang tidak mempunyai tampil di depan mimbar lalu dilihat banyak orang seolah-olah kita itu tidak ada artinya, enggak Bapak Ibu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, disitulah Tuhan beri karunia sesuai dengan kapasitas kita. Yang kedua, kalau kita sudah punya karunia, mari kita melayani dan memungsikan karunia itu dengan maksimal. Kita kembangkan karunia itu. Supaya apa? Supaya kita semakin terlihat bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu betul-betul bermanfaat untuk kebutuhan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah bersinergilah satu dengan yang lainnya. Ya, karena tidak bisa melayani itu hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk digandeng. Ya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, kalau di pelayanan kematian
itu kalau pendetanya sendiri yang datang, lalu jemaatnya itu tidak orang yang aktif di gereja, biasanya kan kurang dikenal. Maka yang datang itu biasanya cuma keluarganya yang meninggal, lalu pendetanya, tidak ada pemusiknya, tidak ada jemaat lain yang datang, Bapak Ibu, maka yang paling berat pelayanan seperti itu adalah apa? Semuanya di-handle sendiri. Nah, padahal sebetulnya kalau kita bisa ngajak orang lain bisa menemani, jadi penghibur buat keluarga yang ditinggalkan. Ya, orang lain yang bisa main musik, dia bisa datang memainkan musik sehingga pujiannya menjadi indah. Nah, artinya apa? Ketika kita melayani sebuah kedukaan, itu pun tidak bisa sendirian. Pendeta butuh pendamping pemusik, pendeta butuh pendamping tim penghiburan, pendeta butuh pendamping orang yang bisa memperhatikan hal yang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam pelayanan itu benar-benar kita harus bersinergi. Ya, seperti pemusik, kalau kita tidak bersinergi dengan yang nyanyi, ya jadi masalah. Yang nyanyi tidak bersinergi dengan sesama yang nyanyi, itu nanti suaranya apa? Berlomba, banter-banteran, dan itu jadi tidak baik. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita masing-masing diberi Tuhan karunia. Amin, Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus sudah diam di dalam hidup saudara, sejak saudara percaya Yesus, disitulah karunia itu akan muncul. Ya, disitulah karunia itu akan kelihatan, nampak dalam diri kita. Ya, makanya kadang-kadang kita ini akhirnya ngerti passion kita masing-masing. Ya, kalau memang bukan passionnya, ya sudah, memang ini bukan bagian saya. Satu contoh, kalau orang yang tidak suka bergaul, ya, tidak suka bergaul, tidak suka berteman, coba kalau orang seperti itu tidak suka peduli, lalu ditaruh di seksi diakonia. Stres. Karena apa? Ternyata di diakonia itu yang dipikirin banyak, yang harus dilakukan banyak hal. Wah, saya tidak punya kebiasaan di situ, tidak nyaman. Maka ya jangan di posisi diakonia. Mungkin dia lebih cocok jadi bendara, tukang nyatet keuangan, tukang bikin surat. Nah, itu mungkin lebih pas. Nah, Bapak Ibu, saya percaya tiap-tiap orang diperlengkapi dengan karunia Roh untuk melayani gereja, supaya gereja bertumbuh, supaya gereja bersatu, supaya banyak jiwa-jiwa baru datang. Karena di tempat ini ada banyak karunia yang Tuhan sedang curahkan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu. Biarlah saya berdoa, karunia di tempat ini semakin bertumbuh, semakin berkembang. Bagi jemaat yang belum pernah terlibat dalam pelayanan, bagi jemaat yang belum pernah terlibat dalam aktivitas gereja ini, berdoalah supaya lain waktu Tuhan gerakkan saudara, sehingga karunia yang ada dalam diri kita tidak macet, tetapi bertumbuh seiring dengan pertumbuhan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus.